Data LIDAR menunjukkan 4 kelompok teras utama. Teras pertama, pecahan batu menhir, kemungkinan patung dan sisa-sisa jalan setapak dari batu. Teras kedua, susunan batu terstruktur menyerupai tata letak dakon tradisional. Teras ketiga, tumpukan batu kemungkinan fitur ritual dan batu penanda vertikal. Menyatakan bahwa gunung tersebut mungkin terkait dengan pusat-pusat megalitik lainnya di seluruh Jawa Barat. Pertanyaan beliau menghadirkan hipotesis tentang jaringan megalitik regional. Hal ini mengindikasikan bahwa situs-situs purba di Jawa Barat tidak berdiri sendiri secara terisolasi. Bayangkan sebuah kawasan hutan pegunungan di Sukabumi, Jawa Barat, yang selama puluhan tahun hanya dikenal sebagai bentang alam biasa oleh masyarakat sekitar. Tidak ada kompleks yang besar, tidak ada prasasti terkenal, tidak ada pula situs monumental yang tercatat luas dalam buku sejarah Indonesia. Namun di balik lebatnya vegetasi dan kontur pegunungan yang sulit dijangkau, tersimpan sesuatu yang mulai menarik perhatian para peneliti arkeologi modern. Pada penghujung tahun 2025, nama Gunung Tangkil mendadak muncul dalam berbagai diskusi ilmiah dan media nasional. Kawasan ini disebut-sebut menyimpan indikasi situs megalitikum besar yang selama ini tersembunyi di bawah lapisan tanah dan hutan tropis. Pertanyaan besar pun mulai bermunculan. Apakah Gunung Tangkil hanyalah formasi alam biasa, ataukah kawasan ini benar-benar menyimpan jejak peradaban kuno yang belum pernah terungkap sebelumnya? Jika benar merupakan situs megalitikum, seberapa tua usia kawasan tersebut, dan mungkinkah Gunung Tangkil memiliki keterkaitan budaya dengan situs-situs besar lain di Jawa Barat seperti Gunung Padang? Gelombang baru penelitian arkeologi di Gunung Tangkil sedang membentuk kembali pemahaman akademis tentang lanskap kuno Jawa Barat. Investigasi terbaru oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang didukung oleh Museum Prabu Siliwangi dan para peneliti lokal menunjukkan bahwa gunung berhutan tersebut mungkin menyimpan salah satu situs megalitik terpenting di wilayah ini. Wilayah ini termasuk daerah dengan bentang alam perbukitan dan pegunungan yang masih dipenuhi vegetasi tropis cukup rapat. Kondisi geografis semacam ini sebenarnya sangat menarik bagi penelitian arkeologi. Gunung Tangkil sendiri sebelumnya belum terlalu terkenal dalam dunia arkeologi nasional. Wilayahnya relatif terpencil dan sebagian besar kawasan masih berupa hutan dan jalur setapak. Kondisi tersebut menyebabkan penelitian arkeologi intensif baru mulai dilakukan secara serius beberapa tahun terakhir. Perhatian terhadap Gunung Tangkil mulai meningkat ketika beberapa peneliti lokal menemukan indikasi susunan batu yang dianggap tidak sepenuhnya alami. Peneliti bernama Zuhair Mas'ud disebut sebagai salah satu pihak yang pertama kali melaporkan keberadaan fragmen batu berpahat dan pola struktur tertentu di kawasan tersebut. Temuan awal itu kemudian menarik perhatian komunitas arkeologi dan sejumlah lembaga penelitian. Pada tahap awal, observasi lapangan dilakukan secara sederhana. Peneliti mendokumentasikan susunan batu, pola kontur tanah, serta bentuk teras yang terlihat tidak biasa. Beberapa struktur tampak memiliki orientasi tertentu. Ada pula indikasi susunan batu yang terlihat sengaja ditata. Meski demikian, observasi visual saja belum cukup untuk menyimpulkan apakah struktur tersebut benar-benar hasil aktivitas manusia. Dari tanggal 16 sampai 20 September 2025, BRIN mengerahkan teknologi LIDAR atau yang disebut sebagai Light Detection and Ranging di sebagian Gunung Tangkil, menandai survei paling canggih di lokasi tersebut hingga saat ini. Metode berbasis laser ini mampu menembus kanopi hutan yang lebat, mengungkapkan susunan batu dan anomali permukaan yang sebelumnya tersembunyi. Status Gunung Tangkil yang berada di dalam cagar alam Sukawayana sekaligus preseden penting bagi arkeologi modern Indonesia. Pembatasan penggalian ekstensif memaksa para peneliti untuk mengandalkan metodologi non-destruktif seperti LIDAR dan pemetaan drone tingkat lanjut. Pendekatan ini memastikan pelestarian ekologi hutan tropis sekaligus memetakan anatomi situs yang terkubur, sebuah harmoni antara konservasi alam dan preservasi cagar budaya. Sementara Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Prasejarah dan Sejarah BRIN, M. Irfan Mahmud, mengatakan formasi yang baru ditemukan tersebut sangat menunjukkan adanya rancangan manusia yang disengaja. Data LIDAR menunjukkan
4 kelompok teras utama. Teras pertama, pecahan batu menhir, kemungkinan patung dan sisa-sisa jalan setapak dari batu. Teras kedua, susunan batu terstruktur menyerupai tata letak dakon tradisional. Teras ketiga, tumpukan batu kemungkinan fitur ritual dan batu penanda vertikal. Teras keempat, formasi batuan memanjang dan tambahan batu tegak. Para peneliti juga mendeteksi anomali yang diyakini sebagai sisa-sisa jalur kuno dan platform bertingkat yang mengindikasikan modifikasi lahan yang canggih. Jika benar merupakan situs megalitikum, lalu apa fungsi Gunung Tangkil pada masa lalu? Hingga akhir 2025, belum ada kesimpulan resmi. Namun para peneliti mulai mengajukan beberapa hipotesis. Hipotesis pertama adalah fungsi ritual. Dalam banyak budaya megalitik, kawasan pegunungan digunakan sebagai tempat pemujaan leluhur. Struktur batu dibangun sebagai simbol hubungan antara manusia dan dunia spiritual. Hipotesis kedua adalah fungsi sosial politik. Situs besar kadang menjadi pusat komunitas tertentu. Karakteristik temuan di Gunung Tangkil sangat selaras dengan tradisi megalitik Austronesia yang memandang tempat tinggi, gunung atau bukit sebagai akses kosmis, medium penghubung antara dunia manusia dan dunia roh atau leluhur atau makrokosmos. Pemujaan leluhur atau karuhun. Hipotesis ritual sangat didukung oleh struktur berundak, menhir, dan batu penanda vertikal. Dalam konteks sejarah Sunda kuno, konsep kabuyutan atau tempat sakral atau mandala seringkali berada di kawasan pegunungan. Gunung Tangkil kemungkinan besar berfungsi sebagai pusat spiritual teritorial. Susunan dakon, keberadaan formasi menyerupai dakon pada teras kedua, mengindikasikan aktivitas yang lebih spesifik. Dalam konteks arkeologi, batu dakon atau batu berlubang sering diasosiasikan dengan perhitungan kalender pertanian atau pranata mangsa. Observasi astronomi, presisi rendah, atau sebagai wadah persembahan dalam ritual kesuburan. Keberadaan struktur bertingkat dapat menunjukkan adanya organisasi sosial yang cukup kompleks. Hipotesis ketiga berkaitan dengan astronomi. Beberapa situs megalitik dunia memiliki orientasi terhadap matahari atau fenomena langit tertentu. Namun hingga saat ini belum ada bukti kuat bahwa Gunung Tangkil memiliki fungsi astronomis. Semua kemungkinan tersebut masih memerlukan penelitian lanjutan. Meskipun temuannya meyakinkan, penelitian lebih lanjut menghadapi keterbatasan lingkungan dan peraturan. Gunung Tangkil terletak di dalam cagar atau sukawayana yang dilindungi sehingga membatasi penggalian dan melarang perusakan vegetasi di sekitarnya. Bahkan memangkas cabang pun memerlukan izin khusus. Profesor Ali Akbar dari Universitas Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya di situs Gunung Padang menyatakan bahwa gunung tersebut mungkin terkait dengan pusat-pusat megalitik lainnya di seluruh Jawa Barat. Pertanyaan beliau menghadirkan hipotesis tentang jaringan megalitik regional. Hal ini mengindikasikan bahwa situs-situs purba di Jawa Barat tidak berdiri sendiri secara terisolasi. Terdapat kemungkinan adanya pertukaran budaya, rute ziarah kuno, atau bahkan afiliasi sosial politik antar komunitas prasejarah di wilayah barat Pulau Jawa. Gunung Tangkil dapat menjadi kepingan puzzle yang hilang yang menghubungkan peradaban pesisir dan pedalaman di era sejarah. BRIN sedang mempersiapkan fase penelitian selanjutnya pada awal September yang melibatkan pemetaan penggunaan drone dan pemindaian lidar yang diperluas untuk menyempurnakan interpretasi struktur dan mengidentifikasi kemungkinan fitur yang terkubur. Gunung Tangkil merepresentasikan sebuah time capsule ekologis dan kultural. Jika divalidasi lebih lanjut, situs ini bukan hanya monumen batu yang membisu, melainkan bukti autentik dari kecerdasan tata ruang, kedalaman spiritual dan kompleksitas peradaban leluhur Sunda pada era megalitik. Situs ini menantang para sejarawan dan arkeolog untuk terus menggali lebih dalam, tidak hanya menggunakan cangkul, tetapi dengan teknologi mutakhir untuk mengungkap jejak-jejak peradaban besar yang selama ini terlelap di bawah lebatnya kanopi hutan Jawa Barat.